Skuad Juventus untuk pertandingan melawan Verona, Danilo dan Kalulu. Akun resmi Juventus X telah mengungkap skuad yang melakukan perjalanan ke Verona sore ini untuk menghadapi pasukan Paolo Zanetti pada Senin malam dalam pertandingan terakhir Serie A putaran 2. Thiago Motta hanya memanggil 19 pemain karena cederanya Khéphren Thuram dan Timothy Weah, tetapi Danilo pulih tepat waktu untuk bergabung dengan tuan rumah yang bepergian. Selain itu, pemain baru klub Pierre Kalulu akan bergabung dengan skuad untuk pertama kalinya. Samuel Mbangul, Nicolo Savano dan Jonas Rouhi juga masuk, dan hal yang sama berlaku untuk striker muda Lorenzo Angele. Francisco Coneição tiba untuk menjalani tes medis Juventus. Jika hari Minggu adalah harinya Nico Gonzalez di Juventus, maka hari Senin adalah harinya Francisco Coneição, saat anak muda itu tiba di J Medical Center. Pemain berusia 21 tahun ini akan menyelesaikan peminjamannya dari Porto ke Bianconeri dan menjadi pemain kedua berturut-turut untuk lini sayap Thiago Motta, serta pemain ketujuh yang direkrut secara keseluruhan pada musim panas ini. Namun, hal terpenting yang harus dilakukan adalah pemain internasional Portugal itu harus lulus tes medis rutin sebelum menandatangani kontrak. Juventus membuat kemajuan untuk Koop Mainers dan Sancho. Juventus masih berupaya mendatangkan dua pemain tambahan ke skuad Thiago Motta, yakni Teun Koop Mainers dan Jadon Sancho. Bianconeri menikmati akhir yang gemilang di sesi transfer musim panas. Setelah kedatangan Pierre Kalulu di awal minggu, Nico Gonzalez menandatangani kontraknya pada hari Minggu, sementara Francisco Coneição akan segera menyusul. Namun, Cristiano Giuntoli masih memasak. Menurut jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, kedatangan Koop Mainers hanya masalah waktu. Pemain asal Belanda itu telah menjadi target transfer utama Nyonya Tua selama beberapa bulan, dan kedua belah pihak masih bersemangat untuk menikah. Atalanta telah memblokir perjalanan pemain berusia 26 tahun itu ke Turin, karena mereka bersikeras untuk mengumpulkan 60 juta euro. Pakar bursa transfer meyakini kedua klub pada akhirnya akan menemukan kesepakatan sebelum batas waktu, karena Orobici menyadari bahwa sang pemain hanya mengincar Juventus. Saat ini, Juventus menawarkan 52 juta euro selain bonus, jadi masih harus dilihat apakah angka ini akan cukup. Lebih jauh lagi, Di Marzio mengungkapkan bahwa Sancho tetap berada dalam daftar pendek Bianconeri, karena mereka terus menegosiasikan kesepakatan dengan Manchester United. Raksasa Serie A itu berharap bisa mengamankan jasa pemain Inggris itu dengan status pinjaman, tetapi setan merah punya keraguan atas formula ini. Meskipun demikian, Giuntoli dan rekan-rekannya bertekad untuk menyelesaikan kesepakatan itu dengan cara apapun meskipun menghadapi kendala yang signifikan. Pemain sayap berusia 24 tahun itu akan mendukung kepindahan itu, karena akan memberinya kesempatan untuk menghidupkan kembali karirnya di Italia setelah masa sulit di Old Trafford. Anak-anak Liga Champions bergabung dengan Roma dalam perebutan Thiago Jallo. Roma mungkin menghadapi persaingan untuk mendapatkan jasa pemain buangan Juventus, Thiago Jallo, karena Stuttgart dilaporkan ikut campur. Pemain berusia 24 tahun itu menandatangani kontrak dengan Bianconeri pada bulan Januari tetapi harus menunggu hingga putaran terakhir musim sebelumnya untuk melakukan debutnya dari bangku cadangan. Pemain asal Portugal itu mengalami cedera ACL yang parah pada Maret tahun 2023 saat bermain untuk Lille. Jadi, meski ia sudah dinyatakan pulih secara klinis selama berbulan-bulan, ia masih memerlukan waktu bermain untuk kembali ke performa sebelumnya. Thiago Motta awalnya memberi Jallo kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di awal pramusim, tetapi penampilannya yang kurang maksimal dalam pertandingan persahabatan melawan Nuremberg tampaknya menyebabkan dia dikeluarkan dari rencana pelatih. Sejak saat itu, bek tengah tersebut tidak dimasukkan dalam skuad, bahkan ketika manajer sedang kekurangan pilihan di lini belakang. Dan dengan Pierre Kalulu menyelesaikan transfernya dari Milan, Bianconeri siap untuk melepas mantan bintang Lille itu. Dalam beberapa minggu terakhir, Roma muncul sebagai favorit untuk merekrut bek asal Portugal tersebut. Beberapa laporan menyebutkan pinjaman kering yang mirip dengan operasi Dean Huijsen pada Januari lalu. Namun menurut La Gazzetta dello Sport melalui Juventus News 24, Stuttgart bisa saja ikut serta dalam perlombaan, menawarkan Jallo solusi alternatif. Para pemain Bundesliga itu kabarnya telah menanyakan perihal jasa sang pemain, karena mereka mungkin tertarik untuk mendapatkan jasanya dengan status pinjaman. Klub Jerman itu juga akan menawarkan Jallo, produk muda Sporting,
kesempatan bermain di Liga Champions setelah lolos ke turnamen tersebut sebagai runner-up untuk Bayer Leverkusen di edisi Bundesliga sebelumnya. Juventus masih memburu bintang Man United, tetapi butuh assist dari Barcelona. Meski telah mengamankan Nico Gonzalez dan Francisco Conceicao, Juventus dikabarkan masih mengejar pemain sayap Manchester United Jadon Sancho. Direktur sepak bola klub Cristiano Giuntoli telah memberikan hasil yang baik musim panas ini, dan kini telah memberi Thiago Motta dua bala bantuan yang sangat dibutuhkan di sektor sayap. Namun, ini mungkin bukan akhir dari pesta penandatanganan. Menurut jurnalis Italia Alfredo Pedula, kudeta ganda tersebut dapat diikuti oleh kudeta ketiga dalam bentuk Teun Koopmeiners, dan bahkan mungkin yang keempat jika Nyonya Tua berhasil memengaruhi Sancho. Pemain berusia 24 tahun itu telah mengalami masa-masa sulit di Old Trafford. Meskipun telah berbaikan dengan Erik ten Hag, pemain Inggris itu belum mampu mengukir peran penting di bawah asuhan manajer asal Belanda itu. Pakar bursa transfer Gianluca Di Marzio juga yakin Juventus masih berupaya keras untuk mendatangkan Sancho. Namun, ia menegaskan bahwa raksasa Serie A itu hanya bersedia merekrut mantan bintang Dortmund itu dengan syarat mereka sendiri, yang mencakup formula yang menguntungkan. Jadi masih harus dilihat apakah setan merah bersedia menyerah pada persyaratan ini. Lebih jauh, Di Marzio meyakini kedatangan Sancho ke Turin terkait langsung dengan hengkangnya Federico Chiesa. Dengan kata lain, Bianconeri tidak akan mampu membeli pemain internasional Inggris itu kecuali mereka menjual pemain sayap Italia itu terlebih dahulu. Oleh karena itu, jurnalis Sky Sport Italia mencatat bahwa Juventus sedang menunggu bantuan dari Barcelona dalam hal ini. Raksasa Katalan baru-baru ini muncul sebagai pengagum berat Chiesa, dan dilaporkan tengah berupaya untuk merekrut pemenang Euro 2020 itu dengan kesepakatan senilai 12 juta euro. Bagaimana nasib Kenan Yildiz setelah kedatangan Gonzalez dan Conceicao? Juventus akan menyambut dua pemain sayap baru dalam bentuk Nico Gonzalez dan Francisco Conceicao, yang membuat sejumlah penggemar khawatir tentang peran Kenan Yildiz dalam skema taktis. Pemain berusia 19 tahun ini telah membuktikan dirinya sebagai favorit penggemar di Turin setelah tampil gemilang musim lalu. Oleh karena itu, banyak yang bersukacita ketika klub menghargai prestasinya dengan mengenakan nomor punggung 10 yang ikonik. Meski demikian, beberapa pihak khawatir bahwa pemain sayap yang masuk akan mengurangi ruang yang dinikmati remaja Turki itu musim lalu. Namun menurut La Gazzetta dello Sport melalui Il Bianconero, Yildiz masih akan memiliki peran penting dalam rencana Thiago Motta meskipun Gonzalez dan Conceicao akan segera direkrut. Bahkan, kedua pemain baru itu akan memungkinkan pemain asli Munich itu bermain di posisi yang lebih sentral, sebagai gelandang serang, seperti yang dilakukannya saat melawan Como. Banyak pengamat yakin bahwa ini memang peran bermain yang ideal baginya. Hal ini akan terjadi setidaknya sampai kedatangan Teun Koopmeiners, yang dapat terjadi dalam beberapa hari mendatang. Akan tetapi, bahkan dengan ditambahkannya pemain asal Belanda itu ke dalam skuad, Yildiz masih akan mendapat tempat dalam formasi awal. Sebagaimana dicatat sumber tersebut, Gonzalez dan Conceicao sama-sama pemain berkaki kidal yang lebih suka bermain sebagai pemain sayap kanan terbalik, meskipun mereka juga dapat bermain di sisi yang lain. Oleh karena itu, Yildiz tetap menjadi salah satu pilihan utama untuk bermain di sayap kiri, jika bukan pilihan utama dalam urutan kekuasaan Motta. Kesepakatan tercapai, Juventus mengamankan kesepakatan untuk Gonzalez dan Conceicao, rincian terungkap. Juventus akan segera menyambut dua pemain sayap baru ke dalam skuad setelah mengamankan kesepakatan untuk Nico Gonzalez dan Francisco Conceicao. Bianconeri telah berupaya untuk memperkuat sektor sayap mereka yang terbatas, dan laporan berita telah menghubungkan mereka dengan sejumlah profil potensial. Namun ketika debu mereda, Gonzalez dan Conceicao muncul sebagai kandidat utama untuk peran tersebut. Oleh karena itu, Cristiano Giuntoli dan kawan-kawan telah merundingkan kesepakatan dengan Fiorentina dan Porto selama beberapa minggu ini, dan akhirnya mencapai garis akhir. Menurut jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, Juventus telah menemukan kesepakatan dengan Viola atas Gonzalez setelah menaikkan tawaran mereka menjadi sekitar 38 juta euro. Bianconeri akan meminjam pemain Argentina itu sebesar 8 juta euro,
dengan kewajiban membeli sebesar 25 juta euro, ditambah 5 juta euro dalam berbagai bonus. Sumber tersebut memperkirakan pemain berusia 26 tahun itu akan tiba di Turin antara Sabtu malam dan Minggu pagi. Gonzalez telah menjalin kesepakatan dengan Juventus mengenai persyaratan pribadi selama beberapa minggu sekarang, dan telah menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Florence musim panas ini. Di Marzio juga merupakan salah satu dari beberapa sumber berita terkemuka di Italia yang mengonfirmasi kesepakatan antara Juventus dan Porto mengenai Conceicao. Pemain internasional Portugal berusia 22 tahun itu akan bergabung dengan klub raksasa Italia itu dengan status pinjaman. Operasi ini akan membebani Juventus sebesar 7 juta euro sebagai biaya pinjaman, ditambah 2 juta euro sebagai bonus. Oleh karena itu, Bianconeri harus bernegosiasi dengan Dragao sekali lagi musim panas mendatang jika mereka memutuskan untuk mempertahankan pemain tersebut secara permanen. Juventus mengalami cedera sebelum pertandingan melawan Verona. Juventus menghadapi masalah cedera menjelang pertandingan mereka melawan Verona pada hari Senin. Bianconeri telah bekerja keras dalam persiapan untuk pertandingan tersebut, dan tidak pernah libur setelah pertandingan melawan Como. Pertandingan melawan Verona diperkirakan akan sulit, terutama karena lawan mereka berhasil menang melawan Napoli pada pekan pembukaan musim ini. Verona akan menjadi ujian berat bagi Juve, dan Thiago Motta ingin semua pemain kuncinya fit dan siap bermain. Namun, Bianconeri mungkin akan bermain tanpa Danilo, seperti yang dilaporkan oleh Calcio Mercato yang mengungkap bahwa bek asal Brasil itu mengalami cedera selama sesi latihan baru-baru ini. Danilo dicadangkan pada pertandingan pertama musim ini, dengan Timothy Weah yang menjadi starter menggantikannya. Namun, Weah mengalami cedera selama pertandingan tersebut, yang membuka peluang bagi Danilo untuk merebut kembali posisi starter sebagai bek kanan alternatif. Sayangnya, laporan tersebut mengindikasikan bahwa Danilo mengalami cedera memar di tumit kirinya dan mungkin akan absen pada pertandingan berikutnya. Keputusan akhir mengenai ketersediaannya akan dibuat pada hari Minggu. Danilo adalah salah satu pemain kunci kami dan sangat menyedihkan baginya cedera pada tahap musim ini. Akan tetapi, itulah mengapa kita membutuhkan lebih banyak pilihan, dan ketidakhadirannya dapat memberi Nicolo Savona kesempatan untuk bersinar. Fiorentina menginginkan Kostic tetapi ia perlu berkorban. Filip Kostic sedang dipertimbangkan untuk ditransfer oleh Fiorentina musim panas ini karena Juventus ingin melepasnya. Pemain sayap Serbia ini sedang memulihkan diri dari cedera yang dialaminya di Euro 2024, tetapi Juventus ingin dia pergi sebelum jendela transfer ditutup. Dengan hanya beberapa hari tersisa di bursa transfer, minat terhadap Kostic dari klub lain masih terbatas. Namun, Fiorentina tampaknya tengah menjajaki kemungkinan untuk memasukkannya ke dalam skuad mereka. Fiorentina juga diperkirakan akan menjual Nicolas Gonzalez ke Juventus, tetapi kepindahan Kostic tidak terkait dengan transfer pemain Argentina itu. Kostic terbuka terhadap transfer tersebut, setelah diberitahu bahwa ia akan memiliki waktu bermain yang terbatas jika ia tetap di Allianz Stadium. Juventus meminta biaya transfer sekitar 6 juta euro untuk melepaskannya, tetapi ada kendala yang signifikan. Menurut Il Bianconero, Kostic saat ini memperoleh gaji bersih 3,5 juta euro per musim di Juventus. Fiorentina tidak dapat memenuhi gaji tersebut, dan Kostic harus menyetujui pemotongan gaji yang cukup besar agar transfer dapat dilanjutkan. Kostic tahu ia tidak akan dapat menghasilkan banyak uang jika bermain untuk klub Italia lain, jadi ia harus mengurangi gajinya atau meninggalkan Serie A. Berapa jumlah minimum yang ingin diperoleh Juventus dari penjualan Chiesa? Juventus tampaknya hampir menjual Federico Chiesa ke Barcelona, tetapi masih terdapat kesenjangan antara penilaian klub terhadap penyerang tersebut. Barcelona saat ini menjadi peminat paling serius bagi Chiesa, dan ketertarikan itu saling berbalas. Sang penyerang sangat ingin pindah ke Camp Nou, dan diskusi antara semua pihak masih berlangsung. Juventus berniat menjual Chiesa dengan harga sekitar 15 juta euro, tetapi Barcelona tidak siap memenuhi harga yang diminta. Klub Katalan itu menawarkan 10 juta euro untuk pemenang Piala Eropa 2020 itu, sementara Il Bianconero melaporkan bahwa Juventus berharap dapat mencapai kesepakatan dengan harga jual sekitar 12 juta euro. Chiesa juga diharapkan membuat sejumlah konsesi, termasuk pengurangan tuntutan gajinya saat ini, untuk memfasilitasi pemindahan tersebut. Mengirim Chiesa adalah suatu keharusan dan itu berarti kita harus siap menjualnya dengan harga rendah.
Menjualnya ke Barcelona berarti kami akan menabung gajinya selama setahun dan juga menghindari situasi memalukan saat dia meninggalkan kami untuk menandatangani kontrak dengan Inter Milan musim panas mendatang. Kita akan beralih dari kisah terbesar musim panas kita saat dia menyelesaikan transfernya. Mengapa penggemar Juventus tidak boleh bermimpi tentang Milan Skriniar? Berita tersiar kemarin bahwa Milan Skriniar tidak lagi menjadi bagian dari rencana Luis Enrique di PSG, membuka pintu bagi Juventus untuk berpotensi merekrut bek tersebut. Bianconeri telah mengejar Skriniar sebelumnya, dan dengan kegagalan mereka baru-baru ini untuk mengamankan Jean-Claire Todibo, mereka ingin memperkuat pertahanan mereka dengan tambahan berkualitas tinggi lainnya. Skriniar dianggap sebagai salah satu bek terbaik dunia selama bermain di Inter Milan sebelum bergabung dengan PSG sebagai pemain bebas transfer musim lalu. Namun, karirnya di Paris tidak berjalan sesuai harapan, dan kini ia tidak lagi disukai di klub tersebut. Dengan waktu bermain yang terbatas di PSG, Skriniar kemungkinan akan mencari klub lain, dan kubu Prancis itu tampaknya siap mengurangi kerugian dan melepasnya. Kendati ada peluang ini, kepindahan ke Juventus tampaknya tidak mungkin karena kendala keuangan. Menurut laporan Tutto Juve, bek asal Slovakia itu memperoleh 9 juta euro per musim, gaji yang jauh di luar anggaran Juventus. Satu-satunya skenario realistis bagi Bianconeri adalah jika PSG setuju untuk menanggung sebagian besar gajinya. Skriniar adalah bek hebat dengan pengalaman Serie A, tetapi kami tidak mampu membayar gajinya. Romano mengonfirmasi McKennie telah memperpanjang kontraknya dengan Juventus. Fabrizio Romano telah memberikan kabar terbaru tentang masa depan Weston McKennie, mengonfirmasi bahwa pemain Amerika itu telah menandatangani kontrak baru dengan Juventus, sambil menunggu pengumuman resmi. McKennie baru saja kembali dari ambang kehancuran di klub untuk musim panas kedua berturut-turut, setelah awalnya disuruh pergi setelah kembali dari Copa America. Akan tetapi, ia tetap teguh pada pendiriannya dan tampil mengesankan dalam latihan, meyakinkan Thiago Motta untuk memberinya kesempatan lagi. Tidak seperti Federico Chiesa, McKennie kini telah kembali sepenuhnya ke skuad Juve dan berada di bangku cadangan saat pertandingan melawan Como. Kemarin, muncul laporan bahwa perubahan haluannya telah tuntas, dan Bianconeri kini siap menawarinya kontrak baru. Kontrak McKennie sebelumnya akan berakhir pada akhir musim ini, tetapi Romano mengungkapkan bahwa ia kini telah menandatangani perpanjangan kontrak selama 1 tahun, yang akan membuatnya tetap di klub hingga 2026. McKennie adalah salah satu pemain kami yang paling berdedikasi dan dia tidak pantas diperlakukan seperti yang terjadi dalam 2 musim panas terakhir. Dia tampil baik di bawah asuhan Max Allegri musim lalu dan pantas diberi kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di bawah manajer baru. Juventus hanya bisa mendatangkan peraih medali Olimpiade dengan status pinjaman. Arnaud Kalimuendo termasuk di antara pemain yang dipertimbangkan Juventus sebagai cadangan potensial Dusan Vlahovic. Sang penyerang memenangkan medali perak bersama Prancis di Olimpiade Paris 2024, dan penampilannya baik untuk klub maupun negaranya telah menarik perhatian Bianconeri. Ia merupakan pemain kunci bagi Rennes, yang sebelumnya tidak mempertimbangkan untuk menjualnya pada bursa transfer kali ini hingga Juventus menyatakan minatnya beberapa hari terakhir. Bianconeri secara aktif mencari pemain untuk memperkuat skuad mereka sebelum jendela transfer ditutup, dan mereka sangat tertarik pada Kalimuendo. Akan tetapi, dana yang dimiliki Nyonya tua terbatas, dan menurut laporan dari Tutto Mercato Web, mereka hanya mampu merekrutnya dengan status pinjaman dari klubnya saat ini. Namun, Rennes tidak perlu menjual dan dilaporkan tidak bersedia menerima tawaran pinjaman untuk tanda tangannya. Beberapa pemain tidak akan pernah diizinkan meninggalkan klub mereka saat ini dengan status pinjaman, dan Kalimuendo tampaknya termasuk dalam kategori itu. Kalau kita serius ingin merekrutnya, kita mesti menyiapkan dompet untuk mengeluarkan uang. Tetapi merekrut penyerang lain tampaknya bukan prioritas kami saat ini. Juventus memutuskan untuk tidak mencari rencana beli untuk Koopmeiners. Juventus telah memutuskan untuk memfokuskan semua upaya mereka untuk meningkatkan lini tengah mereka musim panas ini. Bianconeri telah merekrut setidaknya 2 gelandang selama jendela transfer ini dan sekarang sedang bernegosiasi untuk menambahkan Teun Koopmeiners ke dalam skuad mereka.
Pemain asal Belanda itu dipandang sebagai bagian terakhir dari teka-teki oleh Juventus, yang telah mengajukan tawaran sebesar 59 juta euro kepada Atalanta untuk mendapatkan tanda tangannya. Sementara Atalanta telah meminta 60 juta euro, mereka belum menanggapi tawaran Juventus, yang sangat mendekati harga yang mereka minta. Bianconeri tetap yakin bahwa mereka akan mengamankan transfernya sebelum bursa transfer ditutup. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Juventus telah memilih untuk tidak mempertimbangkan opsi alternatif. Klub asal Turin itu masih menunggu